Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people, salam situndere, pecinta karapan sapi, YouTuber low cost. Hari ini mau ke Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang. Seperti biasa kita akan grebek kandang Super Jos. Nah, seperti apakah perjalanan YouTuber low cost di Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang ke kandang Super Jos? Kita akan ngobrol banyak dengan Pak Bos dan seperti apakah keseruan kami di kandang Super Jos. Oh yeah, Super Jos, go ahead, ayo. Menggunakan kamera Goblok. 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 Yo, cawi. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di kandang Super Jos, kandang yang informasinya penuh dengan sejarah. Seperti apa keseruan kami gebrek kandang? Keseruan apa lagi yang kita temukan di kandang Super Jos di Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang? Yang seperti yang saya katakan tadi, mulai kemarin saya mendapatkan informasi bahwa di kandang ini penuh dengan sejarah. Sejarah apakah yang akan kita ungkap di sini? Penasaran? Jangan di skip. Ikuti terus perjalanan atau ngobrol-ngobrol YouTuber low cost di kandang Super Jos. Dan satu pesan lagi buat teman-teman, untuk para viewer dan subscriber, saya selalu menyampaikan ini, saya minta tolong jangan pernah dan saya mohon untuk tidak skip bila ada iklan di tayangan kami. Kenapa? Karena itu sangat penting bagi kami dan mungkin akan berdampak kepada kalian. Cuman kami tidak bisa mengungkapkan sekarang, namun suatu saat akan kami tunjukkan secara live kepada teman-teman apa niat kami nantinya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti obrolan kami dengan Pak Bos, si pemilik kandang
Super Jos di Kecamatan Ketapang. Let's go. Assalamualaikum, Pak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gerebek kandang kita beruntung sekali. Karena apa? Kita dapat bertemu dengan sang pemilik kandang Super Jos. Sekali lagi di Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang. Nah, inilah di sebelah kanan saya adalah pemilik. Kenapa saya pengen sekali untuk gerebek kandang ini? Yang pertama, silaturahmi. Yang kedua, penasaran. Katanya saya juga nggak tahu, kita buktikan nanti. Apakah betul kandang ini penuh dengan sejarah? Dan informasinya nih, kandang ini sudah banyak sekali menelurkan atau pembibitan atau apalah, karena penuh sejarah. Rata-rata yang sudah keluar dari kandang ini pernah menjuarai di tahta tertinggi dalam karapan sapi, yaitu Piala Presiden. Seperti apa obrolan kami? Simak terus. Oke? Kita tanya-tanya, kita korek-korek sampai babak belur. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, saya bicara dengan Bapak siapa ini? Bapak Yudo. Bapak Yudo. Oke, di sebelah saya adalah Bapak Yudo. Bapak Yudo ini adalah pemilik kandang Super Jos. Betul, Pak ya? Iya, ya. Oke. Pak Yudo, gimana kabarnya nih Pak Yudo? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya. Walaupun panas sekali di sini. Ya. Kebetulan di sini panas banget, teman-teman, tapi nggak apa-apa. Walaupun panas, tidak menyurutkan niat kami untuk datang ke kandang ini. Pak Yudo, boleh saya tanya sedikit Pak Yudo? Sebenarnya bukan sedikit Pak Yudo ya, kayaknya banyak nih pertanyaan saya Pak Yudo. Oke Pak Yudo, kalau boleh tahu Pak Yudo, di kandang ini sudah punya berapa pasang sapi Pak Yudo? Oh, kalau pasangan kalau sekarang ya cuma 2. Ya kalau mulai dulu mungkin nggak terhitung lah. Nggak terhitung. Kira-kira aja Pak Yudo, kira-kira ada 50 atau 100 pasang pernah dipegang oleh Pak Yudo? Ya, kemungkinan hampir 50-an lah lebih. 50 pasang Pak Yudo ya. Ini Pak Yudo mulai kapan nih menggeluti atau menyukai karapan sapi nih Pak Yudo? Sudah berapa tahun Pak Yudo? Kalau saya mulai dari tahun 84. 84 sudah mulai merawat sendiri Iya. Pak Yudo ya. Kalau sebelumnya itu dari abah saya, buyut saya, mungkin mulai tahun berapa ya nggak tahu, lupa saya. Jadi ini hobi turun temurun nih Pak Yudo ya. Nah,
Gini Pak Yudo, kenapa Anda mau melanjutkan hobi ini Pak Yudo? Mungkin punya alasan, kenapa kok hobinya kekarapan sapi? Kalau saya lihat di sekitaran rumah Pak Yudo ini banyak sekali pohon bonsai, gitu Pak Yudo. Nah, kenapa kok Pak Yudo kayaknya lebih cenderung ke karapan sapi? Ada alasan lain mungkin Pak Yudo? Atau ada alasan apa Pak Yudo? Alasan saya satu ya ini tradisi. Kedua memang hiburan saya. Iya. Jadi alasan Pak Yudo yang paling kuat adalah melestarikan tradisi atau kebudayaan yang ada di Pulau Madura ini Pak Yudo. Oh gitu. Gini Pak Yudo, pertanyaan berikutnya adalah pernahkah sapi Pak Yudo yang ada di sini, terutama yang sekarang ini yang ada 2 pasang ini, pernahkah menjuarai di event-event di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang atau Sumeneb Pak Yudo? Ini gini, kalau event lomba biasa ini pernah juara di Bulutoh, Kabupaten Sumeneb, terus di Sumeneb Kota Piala Bupati. Terus di Bangkalan Piala Kabupaten pernah juga. Jadi sering-sering lah di Pamekasan pernah juara, di Sampang pernah juara juga di Sampang. Iya ya. Terus kalau Piala Presiden kalau ini juara 3. Yang barusan atau tahun berapa? Tahun 2019 atau tahun berapa Pak Yudo? Ini 2016 atau bukan 2017 kalau. Oh 2017 sekitar 2 tahun yang lalu Pak Yudo ya. 2 tahun yang lalu pernah menjuarai di Piala Presiden. Juara berapa Pak Yudo? 3. Juara 3. Golongan atas Pak Yudo. Iya. Oh gitu. Yang sekarang ini Pak Yudo. Iya. Yang satu pasang lagi Pak Yudo. Pernah menjuarai di. Oh, yang kecil baru beli kalau ini. Oh, masih baru Pak Yudo. Belum ada prestasi atau gimana Pak Yudo? Belum pernah dikerap di Pamekasan, kalah 4 kalinya ini. Oh, kalah di babak semifinalnya ya Pak Yudo. Oh, oke. Nah, ini Pak Yudo. Sebentar lagi ini yang saya tahu di Kabupaten Bangkalan akan ada karapan sapi. Akhir bulan ini. Kalau nggak salah itu tanggal 22 kalau nggak salah Pak Yudo. Kemudian tahun depannya itu ada lagi itu yang mengadakan adalah Haji Thohir. Kira-kira Pak Yudo mempersiapkan sapinya di salah satu event atau dua-duanya Pak Yudo? Insya Allah dua-duanya. Dua-duanya Pak. Iya, insya Allah. Ya. Akan turun semuanya. Iya. 2 pasang ini akan diturunkan. Satu. Iya. Yang belum prestasi itu mungkin Pak Yudo. Insya Allah yang kecil. Yang kecil Pak Iya. Yudo, yang baru ya. Iya. Dites ya Pak Yudo ya. Harapannya Pak Yudo. Iya. Harapannya apa? Oh, semoga dapat juara lah. Amin. Saya kira semuanya pasti ingin juara. Tapi tetap dipilih akan ada 6 juara. Nah, ini Pak Yudo, katanya nih di sini betul enggak Pak Yudo? Selentingan nih dari teman-teman ada yang cerita bahwa kandang ini pernah ditempati atau lintas tim pernah menempati kandang ini dan hampir rata-rata yang menempati ini juara ya yang di tahta tertinggi yaitu Piala Presiden Pak Yudo. Apakah itu betul Pak Yudo? Betul ya Pak Yudo. Bisa diceritakan Pak Yudo sejarahnya sapi siapa saja yang pernah masuk di sini Pak Yudo? Ini gini ya. Kalau jet metik itu ya mulai kecil saya beli itu. Mulai kecil paling umur 9 bulan. Terus dirawat dapat 1 tahun. Terus sukses jadi juara presiden itu waktu itu. 2010. Yang 2010. Ya. Oke. 2011 juara lagi. 2011 juara lagi, juara 1 di Pamekasan. Waktu itu kandangnya ada di kandang sini, masih di sini. Ya, tetap di sini. Terus 2013 satu lagi juara lagi di Pamekasan itu, juara. Piala Presiden. Iya. Tapi sapi lain. Iya, sapi lain bukan genetik. Nah, Gajah Mada. Oh, dari tim Gajah Mada. Enggak, di sini juga. Oh, dari sini juga. Namanya atau timnya Pak Yudo? Nama sapinya Gajah Mada atau timnya Pak Yudo? Nah, itu punya apa itu kan namanya itu nggak sama, bukan Jermiti tok. Iya. Sebetulnya ya. Nah, ada yang Ngerikut, ada yang Gajah Mada, ada yang Jermiti gitu. Iya. Banyak sapi. Cuma tim yang asli di sini tuh tim Jermiti. Oh, yang asli ada. Iya.
Mungkin ada dari tim lain pernah nitipkan di sini atau gimana Pak Yudo? Pernah kerjasama dengan Sonar itu pernah. Sonar muda yang di Gelis itu Pak. Iya pernah, itu juara satu juga di Pamekasan. Iya, iya. Enggak, satu-satu itu. Di sini satu, di sana satu. Oke. Ada lagi tim yang lain Pak Yudo? Kalau dulu ya sering dengan Haji Puri, dengan Haji Towi pernah. Cuma lomba biasa, bukan Piala Presiden, bukan. Mungkin ini kandang keberuntungan mungkin Pak Yudo. Ya mungkin bisa dibilang itu. Kandang keberuntungan ya. Oke. Jadi siapa saja boleh menitipkan di sini Pak Yudo? Boleh. Boleh aja ya Pak Yudo ya. Itu kalau menitipkan di sini itu akadnya gimana Pak Yudo? Akadnya pasti ada akad dong Pak Yudo. Nggak mungkin hanya menitipkan aja Pak Yudo. Gini, kalau nitip di sini itu ya satu ya yang harus bisa menjaga gitu. Satu jamu, kalau masalah lainnya nggak usah. Kalau yang lainnya saya ikhlasnya mungkin Pak Yudo. Enggak. Lah, umpamanya nih Pak Yudo ya, saya punya satu pasang sapi. Saya jamunya telurnya 50 umpamanya. Terus kalau ada di sini tetap 50 atau mungkin ada perawatan lain dari Pak Yudo, mungkin saran atau apa bisa ditambah atau gimana Pak Yudo? Gini, kalau di sini gini. Kalau misalnya sapi itu misalnya ya perlu perawatan yang maksimal misalnya ya. Perawatan itu ekstra maksudnya ya Pak Yudo? ekstra itu harus ditambah atau dikurangi, itu bisa di sini. Ada yang kadang-kadang ada yang dikurangi. Kadang-kadang ada yang ditambah. Enggak sama itu. Jadi kondisional Pak Yudo ya. Jadi kondisional teman-teman seperti itu. Ya jadi teman-teman mungkin para viewer dan subscriber saya punya sapi karapan yang pengen dititipkan di sini. Sudah tadi disebutkan oleh Pak Yudo akadnya seperti apa. Ya nanti bisa dititipkan di sini. Ya silakan ngobrol sendiri dengan Pak Yudo. Tapi jangan tanya saya. Kalau tanya saya, kalau dititipkan ke saya, sapi Anda akan jadi daging nanti ya. Jangan dititipkan ke YouTuber low cost. Oke Pak Yudo. Nah, kesan-kesannya nih Pak Yudo. Kesan-kesannya sekarang ini karapan sapi menurut Pak Yudo, karena Pak Yudo sendiri sudah berkecimpung di dunia karapan sapi bukan 2 tahun atau 3 tahun. Kesan-kesannya Pak Yudo dengan yang beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang ini, kesan-kesannya Pak Yudo sendiri gimana Pak Yudo? Kalau tahun-tahun kemarin ya agak malahan penonton agak bosan kayaknya. Penyebabnya apa Pak Yudo? Karena dari start itu lama. Iya, sampai 1 jam atau 2 jam. Kalau sekarang enggak. Hampir berapa? 5 tahun ya? Enggak, kalau 5 tahun dari sekarang itu bukan 5 tahun. Ini sekitaran 3 tahun ya. Iya. Sekitaran 3 tahun dari sekarang itu pakai menitan. 5 menit. Ya, 5 menit ya. Itu sekarang makanya penontonnya sekarang itu udah banyak sekali dan penggemarnya itu tambah. Iya, Karapan sapi. Ya, bertambah banyak pesat sekarang. Jadi penggemar atau pelestari karapan sapi sekarang mulai bertambah Pak Yudo. Nah, dengan bertambahnya penggemar karapan sapi ini Pak Yudo, merasa tersaingi nggak Pak Yudo? Enggak, malahan saya gembira sekali. Iya. Iya, bertambahnya penggemar atau peminat ya sekarang ini saya gembira sekali. Masalahnya melestarikan kebudayaan Madura itu sangat kalau menurut saya itu sangat bagus lah gitu. Keren Pak Yudo ya. Nah, kebetulan kalau YouTuber low cost karena melestarikan sebuah budaya itu berbagai macam caranya. Mungkin caranya Pak Yudo dengan memelihara atau hobinya di karapan sapi. Mungkin ada beberapa teman yang hanya menjadi seorang penonton, karena seorang penonton itu penting sekali. Tanpa penonton karapan sapi nggak seru Pak Yudo ya? Nggak seru. Nah, jadi penonton itu juga termasuk pelestari. Sampai ada yang bela-bela berjemur-jemur Pak Yudo ya? Iya. Termasuk YouTuber low cost ya. Nah, cara pelestarian kami dalam kebudayaan yaitu apa? Yaitu meliput, mengangkat, mengekspos tentang kebudayaan yang ada di Pulau Madura, terutama karapan sapi. Karena ini yang karapan sapi ini sudah bukan hal asing lagi untuk di kalangan wisatawan mancanegara. Bukan begitu Pak Yudo ya?
Pak Yudo, untuk mungkin ada pesan-pesan nih Pak Yudo untuk para penggemar atau pelestari apa namanya kebudayaan ini Pak Yudo. Mungkin ada pesan-pesan sedikit aja Pak Yudo. Oh, pesannya gini supaya melestarikan kebudayaan ini supaya kerjasamanya harus meningkat dan kita berlomba secara sehat gitu aja. Oh gitu. Ya. Jadi fair play ya. Ya. Fair play. Oke. Siap-siap Pak Yudo. Terima kasih banyak Pak Yudo atas waktunya Pak Yudo. Terima kasih Pak Yudo sudah menginformasikan tentang kandang di sini, dari lintas tim sudah pernah mencicipi dan menikmati kandang ini sampai menjadi seorang juara di tahta tertinggi yaitu Piala Presiden, karena itu yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar karapan sapi, penggiat karapan sapi, karena itulah tahta tertingginya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, korek-korek kami atau informasi yang dapat diberikan oleh Pak Yudo tentang kandang dari kandang Super Jos ya. Nah, sekali lagi jangan lupa like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng, silakan dipencet jika teman-teman menyukai channel ini, dan kalau memang channel ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman, silakan pencet subscribe dan tombol loncengnya. Dan sekali lagi saya pesankan, jika ada iklan di tayangan kami, mohon dengan sangat untuk tidak men-skipnya, biarkan aja lewat, biarkan aja ditonton, hanya berapa detik. Jika Anda tidak men-skipnya atau tidak melompatinya, itu adalah bentuk teman-teman mendukung channel ini. Salah satu bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Thank you very much for watching my channel. Terus dukung YouTuber low cost di channel Ian Blue 78. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dadah Pak Yudo ke teman-teman. Dadah. Oke, thank you.